Hai, nama saya Relinda Puspita. Selamat datang di channel YouTube-nya blog livingindadream.com. Kali ini saya mau sharing pengalaman berlebaran di Brunei Darussalam. Ini istimewa karena Istana Nurul Iman, kediamannya Sultan Hasan Al-Bolkiah dan keluarganya itu terbuka untuk umum. Kesempatan ini hanya ada setahun sekali, setiap Idul Fitri selama 3 hari. Masyarakat umum bisa masuk ke dalam istana, foto-foto, salaman sama Sultan dan keluarganya. Kalau hari-hari biasanya turis atau orang-orang itu cuma bisa foto di gerbangnya doang, nggak bisa masuk ke dalam. Jadi buat teman-teman yang pengen ketemu sama Sultan, salaman nih sama Sultan atau sama Raja Istri, itu main ke Brunei-nya rekomendasi banget di Lebaran hari kedua sampai keempat Idul Fitri. Ada 2 sesi, jam 10 pagi sama jam 2 sore. Cara ke istananya gampang banget, apalagi buat teman-teman yang ngandalin kendaraan umum kayak saya waktu itu. Jadi dari manapun teman-teman tinggal, itu cari bis kotanya di bandar. Bandar itu semacam terminal bisnya Bandar Sri Begawan. Cari bis yang di kaca depannya ada tulisan Istana. Itu pasti tujuan akhirnya ke Istana Nurul Iman. Tarifnya $1 Brunei, dan perjalanannya kalau nggak macet itu nggak sampai 1 jam. Sebaiknya itu teman-teman datangnya lebih awal, misalnya ngejar yang jam 10 pagi, berarti jam 8 udah harus di sana, karena orang banyak banget. Jadi begitu turun dari bis tuh di gerbangnya udah kelihatan tuh orang yang ngantri, yang mengular. Mereka mau naik shuttle bus yang ada di gerbang itu untuk nanti diantar ke gedung istana. Gratis shuttle busnya, tapi kalau mau jalan kaki juga dekat sebenarnya, nggak sampai 5 menit deh. Untuk pakaian nggak ada aturan khusus, yang penting rapi dan sopan aja. Sampainya di gedung istana itu kita harus antri lagi untuk masuk ke semacam aula. Aulanya gede banget loh. Jadi kita ngantri, barang-barang kita diperiksa, cuma periksanya pakai detektor gitu. Tapi nggak ketat sampai diulik-ulik gitu tasnya, nggak. Kemudian kita antri, ada deretan meja, kita ngisi biodata, nama, dari mana, terus dikasih tiket. Ini tiketnya jangan hilang karena untuk ambil souvenir. Setelah itu kita antri lagi buat langsung makan. Barisan pria dan wanita dipisah, tapi ini cuma untuk antrian makanan utama, jadi nasi beserta lauk pauknya. Kita ambil piring, konter-konter makanan itu dijaga sama stafnya, kita sodorin piring, nanti dituangin sama mereka. Ada ayam, daging, rendang, waktu itu ada seafood lengkap. Setelah itu kita bawa ke area makan, ada kursi, ada meja, di sana kita bisa duduk berbaur lagi antara laki-laki dan perempuan. Nah, di bagian area makan ini ada lagi konter-konter dessert, kue-kue tradisional, minum. Itu nggak perlu antri antara laki-laki dan perempuan, nggak perlu bisa. Kita bebas bolak-balik minta, nambah sama stafnya bakal dikasih. Kepada tamu-tamu yang udah selesai makan, itu dipersilahkan untuk masuk ke ruangan berikutnya, semacam aula yang ornamennya lebih megah dan lebih mewah daripada aula makan ini. Banyak lampu-lampu gantung yang cantik, tembok-temboknya berhiaskan kuning keemasan, AC-nya juga lebih sejuk, ada tempat-tempat duduk untuk semua tamu, jadi barisan duduk laki-laki dan perempuan itu terpisah. Ini semacam ruang tunggu, sambil kita nunggu pengumuman kalau Sultan dan keluarganya udah siap berlebaran sama kita semua. Dari ruang tunggu yang sejuk ini, kita melewati semacam taman menuju ke ruangan tempat Sultan dan keluarganya sudah menunggu. Nggak tahu kalau yang ruangan Sultan atau kaum yang pria itu seluas apa, cuma yang untuk perempuan ini menurut saya sih ruangannya nggak terlalu besar sih. Megah, luas, tapi nggak yang luas besar gitu. Kayak semacam ruang tamu, ada sofa, mereka duduk di sana, ada mejanya, jadi kayak ruang tamu biasa gitu. Begitu ada tamu, mereka berdiri gitu kan dari tempat duduknya. Ornamennya cantik sih, wallpapernya putih, kuning, kemasan, bunga-bunga, sofanya juga yang ukiran gitu, lantainya permadani, empuk, tebal. Dan kita nggak boleh bawa barang, jadi saya tuh nggak sempat ya mau foto-foto gitu. Ya udah, kita masuk dibatasin beberapa orang dulu, yang lain ngantri dulu di luar, salaman doang, nggak sempat ngobrol, nanya misalnya dari mana apa gitu kan. Udah salaman aja sama semua anggota kerajaan, tangannya halus banget. Terus kita keluar, langsung ambil barang dan ambil souvenir, nunjukin tiket tadi yang udah dikasih pas di awal. Nah, souvenirnya ini kemarin itu kartu ucapan lebaran dari Sultan Hasan Al-Bolkiah dan 1 kotak kue. Kalau anak kecil katanya ada amplop berisi uang. Setelah ambil souvenir, semua tamu dipersilakan untuk pulang. Bebas sih mau jalan-jalan lagi atau mau lama-lama foto-foto di luar istana, itu nggak masalah. Nggak ketat pengawasannya, bener-bener nggak ketat.
Nah, kalau kalian mau pulang nih, teman-teman mau pulang, tinggal nyebrang aja, tergantung jurusannya sih mau kemana. Kalau mau balik lagi ke bandar, itu nanti ada bis yang lewat. Tarifnya juga tetap $1 Brunei. Itulah cerita berlebaran saya di Brunei Darussalam tahun 2018. Saya emang udah niat kalau ke Brunei harus masuk ke istananya Sultan Hasan Al-Bolkiah. Jadi momennya adalah pas Idul Fitri. Kalau saya bukan anggota kerajaan, bukan tamu istimewa, kayaknya nggak mungkin bisa masuk ke sana. Jadi teman-teman kalau pengen cari momen bisa masuk ke istananya Sultan Hasan Al-Bolkiah itu datangnya pas Idul Fitri, lebaran kedua sampai keempat. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa lagi.